Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Taqiyuddin. Saya berasal dari Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI, jurusan Perbankan Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas atau menganalisa mengenai fikih keuangan kontemporer. Nah, pada kesempatan kali ini, terdapat 6 pembahasan yang akan saya bahas nantinya, yaitu terdiri dari kartu kredit syariah, pay later, musyarakah mutanaqisoh, ijarah mutahiyah bitamlik, fintech uang elektronik, dan fintech P2P lending. Nah, pada kesempatan yang pertama ini saya akan menjelaskan atau menganalisa mengenai kartu kredit syariah. Nah, sebelum itu, apa sih kartu kredit syariah itu? Jadi, kartu kredit syariah itu adalah kartu kredit yang berfungsi sebagaimana kartu kredit pada umumnya. Namun di sini yang membedakan ialah cara kerja atau layanannya yang menggunakan prinsip syariat Islam. Nah, kartu kredit syariah ini memiliki banyak fungsinya. Salah satunya bisa untuk berbelanja. Nah, jika kita menggunakan kartu kredit syariah sebagai atau untuk berbelanja, maka hak bank sebagai pencipta, yaitu fee atas jaminan nama besarnya. Sebagai contoh, misal saya ingin berbelanja di toko swalayan menggunakan kartu kredit syariah. Nah, di situ tuh seakan-akan bank bilang atau bank menyampaikan kepada swalayan bahwa dia tuh adalah nasabah kami gitu. Dia itu adalah nasabah kami. Jadi lakukan transaksi secara tunai. Nah, maka dengan itu bank akan mendapatkan fee sebagai jaminannya. Seperti itu. Nah, yang kedua itu parameter kesesuaian syariah. Nah, di sini kita melihat apakah kartu kredit syariah itu sudah sesuai gitu dengan syariat Islam. Nah, ternyata kartu kredit syariah itu tidak adanya riba gitu, tidak mengandung riba karena tidak adanya bunga. Jadi bisa dibilang bahwa kartu kredit syariah ini sudah sesuai dengan syariat Islam. Dan juga orang-orang bermacam-macam atau berbagai macam orang-orang tuh dalam menggunakan kartu kredit syariah gitu. Salah satunya mungkin dalam keadaan mendesak gitu ya. Nah, dan juga pada kartu kredit syariah ini tadi kan sudah dibilang tidak adanya riba gitu ya, karena tidak adanya bunga. Dan sebagai gantinya kartu kredit syariah ini menggunakan beberapa akad gitu, seperti akad kafalah, ijarah, jual beli, dan akad qard gitu. Nah, pada poin yang ketiga ini mengenai adab etika bisnis Islami. Pada kartu kredit syariah, kita sebagai pengguna juga harus menerapkan adab atau etika yang Islami gitu ya dalam menggunakan kartu kredit syariah tersebut. Sebagai contoh ya, kita sebagai pengguna kita harus membayar tagihannya secara tepat waktu gitu, dan kejujuran dalam melakukan pembayaran atau pembeliannya yang kita gunakan gitu, yang telah kita gunakan. Nah, selain itu juga kita harus menggunakan kartu kredit syariah ini untuk membeli produk-produk yang halal gitu ya. Jadi jangan sampai kita menggunakan kartu kredit syariah untuk menggunakan atau membeli barang-barang yang tidak halal. Jadi pergunakanlah kartu kredit syariah untuk produk-produk yang halal juga. Nah, poin yang keempat ini ialah usul fikih. Usul fikih yang menjadi landasan pada kartu kredit syariah yaitu Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 282, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Nah, demikian pula Nabi Muhammad SAW membolehkan jual beli as-salam, yaitu membeli secara kredit terhadap barang yang dijual. Nah, yang kelima ini ialah kaidah fikih. Kaidah fikih pada kartu kredit syariah ialah pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Nah, pada kartu kredit syariah ini
tidak mengandung riba ya. Jadi tidak adanya bunga. Jadi bisa dibilang kartu kredit syariah ini boleh digunakan. Nah, pada poin yang keenam ini ialah maqasid syariah. Maqasid syariah yang terdapat pada kartu kredit syariah ialah dikategorikan termasuk ke dalam kebutuhan tahsiniyah. Nah, dalam beberapa kondisi kebutuhan kartu kredit syariah itu bisa berubah menjadi hadiah. Nah, selanjutnya ialah akad-akad fikih. Pada kartu kredit syariah terdapat 3 akad. Yang pertama ialah akad kafalah atau jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa pihak yang menanggung atau pihak yang menjamin ialah bank syariah, dan pihak yang ditanggung ialah nasabah yang menggunakan kartu kredit syariah itu. Nah, lalu yang kedua itu ada akad qard atau pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dalam penerapan akad ini, bank tidak menerima pendapatan kepada nasabah. Nah, bisa dibilang akad qard ini adalah akad talangan. Jadi dalam kondisi kartu kredit syariah ini ibarat kita tuh minta tolong kepada bank untuk nalangin dulu dana yang akan kita gunakan gitu. Dan pada akad ini bank itu tidak bisa meminta keuntungan gitu dari akad qard tersebut. Nah, lalu yang ketiga itu akad ijarah atau sewa. Nah, dalam penerapan akad ijarah ini, bank menyewakan infrastruktur ataupun edisi kepada nasabah. Nah, dalam menyewakan infrastruktur ini, bank berhak mengenakan ujrah atau pendapatan. Poin yang ke-8 ialah konsep fikih muamalah. Pada konsep fikih muamalah terdapat rukun dan syarat dari kartu kredit syariah. Nah, pada rukun itu terdapat 3 rukun. Yang pertama ialah penerbit kartu. Penerbit kartu bisa dibilang adalah bank syariah yang menerbitkan kartu kredit syariah. Lalu yang kedua itu ada pemegang kartu. Pemegang kartu adalah si nasabah yang menggunakan kartu kredit syariah. Dan yang ketiga atau yang terakhir ialah penerima kartu. Nah, penerima kartu di sini adalah toko atau merchant. Nah, lalu yang kedua itu ada syarat. Ya, syarat pada kartu kredit syariah yang pertama adalah tidak menimbulkan riba. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di awal-awal gitu ya. Kartu kredit syariah ini boleh digunakan karena pada kartu kredit syariah ini menggunakan prinsip syariat Islam yang tidak mengandung riba atau tidak adanya bunga gitu. Nah, lalu syarat yang kedua ialah dipergunakan untuk membelikan produk yang halal. Nah, seperti yang sudah dijelaskan juga di awal tadi bahwa penggunaan kartu kredit syariah ini boleh digunakan untuk semua produk yang halal gitu. Jangan sampai kita menggunakan kartu kredit syariah ini digunakan untuk membeli produk-produk yang tidak halal seperti itu. Nah, jadi itulah pembahasan yang pertama mengenai kartu kredit syariah. Jika ada pembahasan yang masih kurang jelas atau keliru, boleh tulis ya di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menonton. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.